Shalom, kembali lagi dalam renungan bertumbuh setiap hari. Kiranya perenungan kita menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu topik tentang bukan dilayani, melainkan melayani. 1 Petrus 5 ayat 2-3, terjemahan baru 2 berbunyi demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keteladanan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari tindakan-tindakan yang dilakukan dengan konsisten. Marilah kita belajar dari Jacinda Ardern, seorang mantan Perdana Menteri Selandia Baru yang dikenal karena gaya kepemimpinannya yang penuh empati, rendah hati, dan peduli terhadap rakyatnya. Bahkan dalam keadaan tersulit, ia berusaha mendengarkan dan memahami penderitaan rakyatnya. Sikap melayani inilah yang sangat dibutuhkan oleh para pemimpin masa sekarang. Ini juga sejalan dengan ayat renungan kita hari ini yang mengajak kita untuk senantiasa melayani dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Surat Petrus diperkirakan ditulis pada akhir abad pertama Masehi. Waktu itu, gereja mula-mula sedang menghadapi berbagai penganiayaan dan tantangan sehingga membutuhkan para pemimpin yang memiliki kerendahan hati. Melalui suratnya, Rasul Petrus memberi nasihat kepada para penatua agar memimpin jemaat dengan kasih dan ketulusan, bukan karena paksaan atau demi keuntungan pribadi. Ia juga menggunakan gambaran seorang gembala yang menjaga kawanan dombanya. Sang gembala tak hanya berdiri di depan dan memberi makan domba, tapi harus memperhatikan kebutuhan domba-dombanya, melindungi mereka, serta memastikan keselamatan mereka. Begitu pula dengan seorang pemimpin yang tak hanya memberi perintah, melainkan peduli pada orang-orang yang dipimpinnya, bertanggung jawab dan melindungi mereka, serta mengupayakan kesejahteraan dan keselamatan mereka. Tugas ini harus dilakukan secara sukarela, bukan dengan paksaan, dan jangan karena mau mengejar keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Kepemimpinan yang berkenan kepada Tuhan bukanlah tentang mencari penghormatan, kekuasaan, atau keuntungan, melainkan melayani dengan kasih yang tulus dan menjadi teladan bagi orang lain. Tak dapat dipungkiri, seringkali seorang pemimpin tergoda untuk menguasai, mengontrol, mendominasi, dan memanipulasi orang-orang yang dipimpinnya. Namun, Rasul Petrus mengingatkan bahwa kepemimpinan rohani bukanlah kepemimpinan yang bersifat diktator. Pemimpin sejati tak akan menggunakan kekuasaannya untuk menindas atau mencari keuntungan pribadi. Sebaliknya, ia justru akan memimpin dengan menjadi teladan lewat integritas, ketulusan, kerendahan hati, dan pengabdiannya. Nasihat ini juga berlaku bagi kita sampai sekarang. Kita tak harus menjadi seorang pemimpin untuk bisa melayani. Dengan melayani orang lain, berarti kita juga telah melayani Tuhan. Charles H. Spurgeon pernah berkata, "Jika Tuhan memanggil siapapun di antara kita untuk melayaninya, itu bukan karena Dia membutuhkan kita, melainkan karena kitalah yang membutuhkannya." Mari kita merenungkan sejenak. Bagaimana kita memperlakukan keluarga dan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita menjalankan tugas di tempat kerja maupun dalam pelayanan? Apakah kita menyadari bahwa hal-hal sederhana ini
adalah kesempatan untuk menunjukkan karakter seorang pemimpin yang melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Berikan kami kerendahan hati untuk mendengarkan dan memahami penderitaan orang lain. Ajari kami untuk melayani dengan kasih dan sukacita, bukan karena terpaksa atau demi kepentingan diri sendiri. Mampukan kami menjadi teladan dalam perkataan, sikap, kasih, kesetiaan, dan integritas bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.